Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita, dan ada berita. Beritanya, konon katanya Anies Baswedan, Capres Anies Baswedan, akhirnya dipasangkan dengan Cak Imin alias Ketua Umum PKB. Nah, beritanya adalah Partai Demokrat ngamuk, ngambek, dan kemungkinan akan keluar atau berpisah dengan Anies Baswedan. Ya, inilah cerita terbaru soal partai. Jadi kalau kemarin rame-rame ada koalisi kemudian terbentuk koalisi baru seperti yang terakhir itu koalisi antara Gerindra, kemudian Golkar dan PAN gitu. Nah, sekarang sementara waktu kemarin itu ada PKB tapi akhirnya PKB keluar. Nah, tiba-tiba PKB bergeser kemungkinan masuk ke koalisi perubahan dan langsung kebetulan dicalonkan menjadi cawapres oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Nah, saya jadi pengen berkomentar sedikit aja. Barangkali Surya Paloh punya pertimbangan kalau Anies Baswedan menggandeng PKB, di mana PKB atau suara Nahdlatul Ulama, suara Jawa Timur itu sebagian besar ada di PKB. Jadi saya kira salah satu pertimbangannya Surya Paloh kenapa menarik atau menggeret Caimin atau PKB masuk di dalam cawapresnya Anies Baswedan, barangkali itu sebabnya untuk menambah suara. Sementara ketika Demokrat misalnya yang masuk, yang diajukan menjadi cawapresnya yaitu AHY, kemungkinan besar suara dari koalisi perubahan dan suara untuk Anies Baswedan ini tidak akan bergerak naik. Ini barangkali pemikiran Surya Paloh. Tapi kalau melihat Demokrat sudah ngamuk begini, ngambek, dan menganggap ada yang berkhianat, ya mungkin yang dianggap berkhianat entah Surya Palohnya, entah Anies Baswedannya, ya nggak tahu. Nah, resiko orang ngambek adalah, resiko orang ngambek dan orang ngamuk adalah, udahlah bubar aja. Tapi ya mungkin bagi politisi senior akan berpikir ulang. Apalagi ini waktunya tinggal kurang 2 bulan lagi untuk pendaftaran capres. Ini bulan Agustus dan tidak lama lagi, kira-kira 2 bulan lagi lah untuk pendaftaran capres dan cawapres itu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau Demokrat ngambek dan ngamuk gara-gara Anies dipasangkan dengan Caimin, ya saya kira ini masih partai yang belum dewasa, belum bisa melihat yang lebih luas lagi. Bukan berarti Pak Anies dan Surya Paloh lebih jago dalam berpolitik, bukan. Tetapi berpolitik kok gampang banget mutung gitu. Gimana gitu. Ya memang berpolitik itu adalah berebut kekuasaan dan berebut kepentingan. Bagi Demokrat, barangkali cara berpikirnya, apa gunanya ngajuin atau
rame-rame masuk di koalisi perubahan, dan apa gunanya ketua umumnya yaitu AHY tidak jadi dicalonkan oleh Anies Baswedan menjadi cawapres, maka ya sebaiknya bubar saja. Jadi mungkin cara berpikirnya seperti itu. Gampangnya. Jadi dalam hal ini memang ya saya kira karena ini berpolitiknya masih belum dewasa, belum terlalu dewasa, sehingga dalam kondisi ketua umumnya atau AHY tidak dicawapreskan, langsung membuat Demokrat yang ngamuk lah gampangnya. Buktinya dari ungkapan-ungkapan sekjennya, kemudian tokoh-tokoh yang ada di pengurus harian di Demokrat, rata-rata ngamuk karena tidak diajak ngobrol, khususnya dalam penentuan cawapres yang akhirnya menyebutkan Caimin menjadi cawapres. Tetapi ini kan baru berita terbarunya. Apakah itu sudah sebuah keputusan akhir? Wallahu a'lam. Politik selalu dinamis, dan karena politik itu rebutan, ya saya kira siapa yang kuat dialah yang menang. Pertanyaannya, ini baru mau mencantumkan cawapres, belum rebutan nanti menjadi beradu di capres dengan lawan yang lain. Saya kira memang semuanya masih akan terus berubah, semuanya masih akan terus menarik untuk kita pantau, dan kita sebagai warga negara yang baik sah saja berkomentar apapun itu terhadap peristiwa politik yang sedang berlangsung hari-hari ini. Selamat untuk Anies Baswedan dan Caimin kalau memang benar-benar itu dicalonkan. Dan selamat juga untuk Demokrat, selamat ngamuk dan selamat ngedumel. Dari saya Peci Miring Ahmad Bahar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.